Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar, NIM 90100119168. Kali ini saya akan membahas materi mengenai RAN. Langsung saja, definisi dari RAN. RAN secara bahasa berarti tetap dan abadi. Dikatakan juga bahwa RAN penahanan atau tertahan. Menurut Al-Qurtubi, RAN adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari orang yang berutang sampai pihak pengutang melunasi utang tersebut. Selanjutnya itu dasar hukum dari RAN. Berdasarkan dasar hukum dari Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Sedangkan dalam hadis dikatakan hadis riwayat Aisyah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berhutang dengan tempo tertentu. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut. Selanjutnya itu rukun dan syarat RAN. Yang pertama itu rukun RAN, yang pertama pemberi gadai atau rahin. Yang kedua penerima gadai, murtahin. Yang ketiga barang jaminan, marhun. Yang keempat utang, marhun bihi. Yang kelima ijab kabul. Adapun syarat RAN yaitu yang pertama syarat yaitu berakal, balik, tidak paksaan atau terpaksa dalam menjalankannya, dan terakhir itu cakap hukun. Yang kedua itu syarat sikat atau akad. Akad tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang. Ulama Hanafiyah menurutnya akad RAN yang terikat dengan suatu syarat, misalnya pembeli mau membeli barang tertentu miliknya. Akad yang digantungkan dengan suatu kejadian di masa mendatang, misalnya akad RAN berlangsung selama tidak turun hujan. Yang ketiga itu syarat utang. Yang pertama, utang adalah hak yang harus dibayar. Yang kedua itu jumlah utang dapat ditutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Nilai utang tidak boleh lebih dari nilai barang yang menjadi jaminan. Yang ketiga, hak utang harus jelas. Selanjutnya syarat RAN yang keempat itu syarat terkait yang digadaikan. Barang yang dijaminkan harus ada dan syata. Yang kedua itu barang yang bernilai dapat dimiliki dan disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana misalnya, serta tidak menimbulkan kerusakan. Selanjutnya itu barang merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Selanjutnya objek harus dapat disertakan saat transaksi. Selanjutnya barang tidak mudah rusak dan tahan lama seperti emas, perak, logam mulia, dan kendaraan dan sebagainya. Selanjutnya itu barang yang dijaminkan harus dapat diperjualbelikan, dan yang terakhir itu barang harus utuh, tidak boleh terpisah-pisah. Materi selanjutnya itu pemanfaatan barang RAN. Pihak yang mengenaikan menurut ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuknya barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal, dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Yang kedua itu ulama Malikiyah lebih ekstrim. Pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun pihak penerima gadai mengizinkan. Izin yang diberikan penerima gadai membatalkan gadai. Menurut mereka memang hak barang yang di tangan penerima gadai, tapi ia juga memiliki kewajiban untuk mengembalikannya nanti. Selanjutnya itu pihak yang menerima gadai. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima barang gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai ataupun bentuknya, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
Selanjutnya itu ulama Malikiyah berpendapat apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkannya atau mensyaratkannya, maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut adalah qard, maka tidak boleh. Selanjutnya itu implementasi RAN dalam lembaga keuangan syariah. RAN merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak. Selanjutnya, Bank Syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Selanjutnya itu RAN menjadi produk pelengkap, artinya produk lain seperti dalam pembayaran bal al-murabahah, bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Selanjutnya itu biaya yang dipungut dalam akad RAN adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama RAN dalam pegadaian konvensional adalah sifat bunga pada gadai konvensional yang biasa berkumulasi dan berlipat ganda. Pada akad RAN biaya hanya sekali dan ditetapkan di muka. Sekian dari saya.